Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba teruskan materi mata kuliah aplikasi teknologi online. Pada kesempatan pertemuan ini saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan JSON di PHP ya, menggunakan JSON di PHP. Oke, sebagai persiapan, ini file-filenya supaya kita nanti tidak usah ngetik terlalu lama ya. Oke, kita buka filenya, kita download dulu filenya. Oke, saya langsung buka di RAR, kemudian sesuai dengan instruksinya, ekstrak di folder web Anda ya. Oke. WAM www. Oke, saya drag langsung sini ya. Oke, berarti saya sudah punya folder seperti ini yang bisa saya akses dengan localhost JSON ya. Tapi kayaknya belum bisa jalan karena saya belum jalankan WAM-nya. Oke. Oke, saya jalankan WAM-nya. WAM server. Oke, saya buka browser. Localhost JSON. Oke, ini localhost-nya udah kita bisa akses ya. Kita sekarang coba ke materi selanjutnya. JSON di PHP ya. Di PHP JSON hanyalah dipandang sebagai sebuah string saja. Ya. Operasi yang dapat dilakukan terhadap JSON di dalam kalau Anda menggunakan bahasa PHP adalah Anda bisa konversikan dari string JSON menjadi objek, atau Anda bisa konversikan dari string JSON menjadi array asosiatif, ataupun Anda bisa mengkonversi dari objek menjadi string JSON, kebalikan dari yang pertama, dan Anda juga bisa mengkonversi dari array asosiatif menjadi string JSON. Oke, bagaimana mendefinisikan JSON di PHP ya? Di PHP JSON ditulis layaknya sebagai sebuah string. Sebagai catatan, setiap key atau nama field diapit dengan kutip 2. Kemudian di dalamnya akan mempunyai banyak kutip. Karena di dalamnya akan mempunyai banyak kutip 2, maka string JSON sebaiknya diawali dengan kutip 1. Kalau Anda tetap memaksakan menggunakan kutip 2, maka gunakan tanda backslash kutip untuk setiap kutip 2 yang berada di dalam string JSON. Oke, ini sebagai contoh ya. Di sini ada file JSON 1 PHP. Oke, saya buka. Plugin Explorer JSON. Oke, ini yang pertama ya. Oke, Anda bisa lihat di sini bahwa saya punya sebuah variabel di PHP namanya JSON, diawali dengan kutip 1, ditutup dengan kutip 1 ya. Kemudian kurung kurawal ini tanda awal sebuah objek di dalam JSON, bahwa kita punya sebuah objek yang punya properti nama
yang isinya adalah Cecep, kemudian umurnya 20, dan kotanya Bandung. Setiap nama field atau nama properti di sini diapit dengan kutip 2. Sedangkan kalau isi diapit dengan kutip 2, kalau string, kalau Anda bisa tulis langsung. Antara nama dengan data dipisahkan dengan titik 2, dan antara properti dengan properti lain dipisahkan dengan koma. Oke, ini string biasa. Kemudian kita coba konversikan dengan JSON decode. Kita konversikan string JSON ini menjadi sebuah objek atau sebuah array. Tapi kita tidak simpan ke sebuah variabel lain. Kalau Anda mau simpan ke variabel lain, ya, ini namanya. Seperti ini Anda tulis nama variabelnya. Tapi yang ingin saya demonstrasikan sekarang adalah bagaimana Anda konversi JSON, kemudian Anda lihat errornya. Ya. Di sini ada sebuah if JSON last error sama dengan JSON error none, artinya kalau tidak ada error, maka kita tulis bahwa JSON valid. Else JSON invalid, nanti akan menghasilkan errornya apa dan pesan salahnya apa. Oke. Kita coba jalankan JSON 01. Ini dinyatakan bahwa JSON-nya valid. Nah, apa yang terjadi kalau Anda misalkan tidak memberikan nama, tidak memberikan tanda kutip di nama fieldnya. Di sini umur, tadinya ada kutip, dihilangkan kutipnya, jadi umur langsung 20 gitu ya. Jadi kita modifikasi filenya dengan JSON yang salah, kita lihat salahnya apa. Ya, misalkan kita hilangkan ini. Oke. Saya save, kemudian saya refresh, maka Anda akan mendapatkan error seperti ini bahwa JSON-nya invalid dengan error code nomor 4, yaitu syntax error. Jadi pastikan bahwa setiap nama field diapit dengan kutip 2. Berikutnya, masih di mendefinisikan JSON di PHP, ya. Di sini mendemokan bagaimana cara menulis JSON, ya. Bagaimana membuat JSON yang enak dibaca dibandingkan dengan JSON yang jalan sih, cuma tidak enak dibaca, ya, tapi mungkin boros juga. Kita lihat ya cara lain penulisannya. Kalau ini udah tampilan yang bagus, ya, ini disebutnya pretty print, ya. Artinya ini sangat enak buat dibaca, tapi buat komputer ini boros space. Lihat ini aja, ya, ini aja spasi, ini ada enter, ada spasi, di sini ada enter, ada spasi. Padahal sebenarnya kalau Anda punya JSON, Anda deretkan juga seperti ini juga sebenarnya nggak masalah. Ya, ini tidak masalah. Buat komputer ini lebih hemat. Ya, ketika Anda ngirim atau nerima ini lebih hemat karena ya datanya sedikit. Ini kalau dijalankan hasilnya sama aja tetap, ya. Tetap valid. Nah, kemudian kalau Anda maksa, saya mah pengen pakai kutip 2, nah ini dijamin error. Kenapa? Kalau Anda penutup stringnya pengen pakai kutip 2, berarti setiap kutip yang ada di dalam Anda harus pakai backslash, ya. Kalau Anda tidak keberatan dengan cara seperti ini, silahkan. Saya lebih menyarankan kalau Anda membuat string JSON, Anda gunakan awalannya kutip 1, ya. Ini boleh Anda lakukan, ya. Ini kalau saya refresh, invalid, di sebelah mana invalidnya? Oh ini ya, kotanya kutipnya hilang. Oke.
Nah, ini tetap valid. Ya, tapi ini mungkin Anda terlalu capek nulisnya dan susah membacanya. Ya, jadi ada lebih baiknya kita kembalikan lagi ke yang tadi di awal, bahwa untuk string JSON Anda sebaiknya tulis diawali dengan kutip 1. Oke. Itu sebagai perbandingan ya. Ini kalau Anda menggunakan semuanya menggunakan tanda kutip 2 sebagai awal dan akhir JSON, berarti dalamnya harus pakai kutip. Ini kurang enak dibaca tapi lebih hemat space juga. Kalau Anda gunakan secara pretty print ya. Jadi setiap ada field, pindah baris, pindah baris, pindah baris, ada tab dan lain-lain. Ini lebih enak dibaca buat manusia, tapi agak boros space. Ya, itu terserah Anda mau pakai yang mana. Ketika Anda punya sebuah JSON pengen didefinisikan di dalam PHP. Selanjutnya adalah bagaimana mengkonversi dari JSON. Jadi ceritanya Anda punya sebuah string, kemudian ingin dikonversikan. Nah, konversi dari JSON dilakukan jika Anda memiliki sebuah JSON, kemudian ingin dirubah menjadi sebuah objek atau array asosiatif di PHP. Konversi ini dilakukan dengan menggunakan fungsi JSON decode. Adapun sintaksnya seperti ini ya, JSON decode, Anda gunakan kurung pembuka untuk parameternya. Parameter pertama adalah string, namanya JSON. Kemudian parameter kedua adalah apakah dia pengen asosiatif atau bukan. Defaultnya false, kedalaman JSON-nya defaultnya 512 dan option-optionnya. Nah, untuk lebih jelas Anda bisa lihat di link yang ini ya. Ini sumbernya. Kalau Anda eksekusi ya, kalau Anda eksekusi ini akan mereturnkan objek atau array jika konversinya sukses, dan akan mereturnkan null jika konversinya gagal. Oke, nanti kita coba. Sekarang kita lihat kapan kita melakukan konversi data dari JSON. Ya, konversi dari JSON kita lakukan ketika Anda mendapatkan kiriman data berupa JSON dari sebuah request web, atau ketika Anda mempunyai file JSON untuk diproses, baik file dari local folder ataupun dari server lain. Nah, kita mulai dengan konversi yang pertama, yaitu konversi string JSON menjadi objek. Konversi JSON menjadi objek dilakukan jika Anda ingin mengakses data yang ada di dalam JSON sebagai sebuah objek di PHP. Ya, ingat materi mengenai object oriented. Konversi JSON menjadi objek dilakukan dengan menggunakan fungsi JSON decode dengan parameter associate assoc-nya diset dengan nilai false. Ya, nilai default parameter assoc. Oke, di sini saya punya contoh ya di JSON 2 PHP. Oke, saya buka JSON 2 PHP. Di sini saya punya JSON, ada objek nama Cecep, umur 20, kota Bandung. Nah, di sini saya konversikan JSON decode string JSON menjadi objek. Konversikan menjadi objek. Nah, ada kemungkinan konversinya gagal, jadi kita akan menampilkan data hanya kalau errornya itu none atau tidak terjadi error. Ya, none errornya. If errornya JSON error none, artinya jika tidak ada error, maka tampilkan objek ke layar. Ya, seluruh isinya ditampilkan. Dan kalau Anda ingin menampilkan satu persatu, misalkan Anda echokan nama, kemudian ambil objek properti nama, ambil objek properti umur, ambil objek properti kota. Ini kalau Anda pengen akses satu persatu. Else, kalau konversinya gagal, maka tampilkan errornya apa.
Oke, kita coba jalankan. Ya, JSON 02. Oke, ini berhasil. Ini objeknya, ini hasil dari vardam. Ya, objek ada properti public, namanya nama, tipenya string, isinya cecep. Ada public, properti public, namanya umur, tipenya integer, nilainya 20. Ada public, properti kota, tipenya string, isinya Bandung. Ini kalau Anda pakai vardam. Dan kalau Anda pakai yang lain, yang ini, yang kita tulis satu persatu, tuliskan nama, umur, kota. Ini hasilnya ya, nama Cecep, umur 20, kotanya Bandung. Itulah cara konversi JSON menjadi objek ya. Berikutnya adalah bagaimana konversi JSON menjadi array asosiatif ya. Konversi JSON menjadi array asosiatif dilakukan jika Anda ingin mengakses data yang ada dalam JSON sebagai sebuah array asosiatif di PHP. Konversi JSON menjadi array asosiatif dilakukan dengan menggunakan fungsi yang sama, yaitu JSON decode, dengan parameter associate-nya diset dengan nilai true. Jadi ini contohnya ada di JSON 03. Saya coba buka. Ya, ininya sama persis ya. Cuma di sini JSON encode string JSON dengan associate-nya true. Kalau ini set true, maka return-nya adalah array asosiatif. Oke, jika konversinya berhasil, maka tampilkan array-nya. Nah, cara ngaksesnya Anda gunakan gaya array. Variable array, index, atau key nama. Variable array, index umur, variable array, index kota. Jadi ini yang membedakan ya. Kalau tadi ininya nggak usah ditulis atau ini akan false. Kalau yang asosiatif, array asosiatif, ininya Anda buat true. Oke, kita coba jalankan JSON 03. Ini hasilnya ya, tapi hasilnya adalah array, bukan objek. Ini adalah hasil eksekusi JSON 03 PHP, di mana di sini mendemokan bagaimana mengkonversi sebuah string JSON menjadi array asosiatif. Berikutnya adalah kebalikannya. Bagaimana mengkonversi menjadi JSON. Konversi ini dilakukan jika Anda ingin mengubah sebuah data di PHP menjadi string JSON. Semua tipe data di PHP dapat dikonversikan menjadi JSON, kecuali tipe resource. Konversi menjadi JSON dilakukan dengan menggunakan fungsi JSON encode. Parameternya seperti ini ya. Cara panggilnya seperti ini, JSON encode, value-nya apa yang akan dikonversikan jadi JSON, tipenya mix ya, jadi bisa apa saja. Optionnya apa, kedalamannya berapa, dan dia akan mereturnkan string. Returnnya adalah string, oke, tadi udah dijelaskan di sini. Returnnya adalah string yang akan direpresentasikan dalam bentuk JSON jika konversinya berhasil. Jika konversi gagal, maka akan mereturnkan false. Konversi objek PHP menjadi konversi yang pertama adalah konversi kalau kita sudah punya sebuah objek PHP ingin kita ubah menjadi JSON ya. Konversi objek PHP menjadi JSON dilakukan ketika Anda ingin mengeluarkan data yang ada dalam sebuah variabel objek menjadi sebuah string JSON. Data atau objek tersebut bisa saja didapat dari hasil query dari database dan Anda ingin mengirimkannya dalam bentuk JSON. Konversi objek PHP menjadi JSON dilakukan dengan memanggil JSON encode. Oke, ini contohnya ada di JSON 04. Oke, saya buka. Saya punya kelas
pegawai di mana ada properti nama, umur, dan kota. Kemudian saya create pegawai baru adalah new pegawai. Kemudian saya isi properti nama dengan cecep, properti umur menjadi 22, properti kota menjadi Bandung. Nah, inilah konversinya. Ya, JSON encode objek pegawai 1. Nah, maka data ini akan dikonversi menjadi JSON. Ya, di variabel JSON. Kemudian kita echokan JSON-nya. JSON $JSON. Tampilkan hasil konversinya. Oke, saya eksekusi JSON 4. Ini hasilnya. Ini hasil konversinya. Ya. Ini format JSON dari objek yang tadi kita punya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana konversi array PHP menjadi JSON. Konversi array PHP menjadi JSON dilakukan ketika Anda ingin mengkonversi data yang ada dalam sebuah variabel array menjadi sebuah string JSON. Data atau array tersebut bisa saja didapat dari hasil query dari database, dan Anda ingin mengirimkannya dalam bentuk JSON. Konversi objek PHP menjadi JSON dilakukan dengan memanggil fungsi JSON encode saja. Oke, ini contohnya ya, ada di JSON 05. Saya punya data berupa array. Nah, array yang pertama indeksnya adalah Jawa Barat, yang di dalamnya adalah array. Ada nama Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Kemudian data kedua adalah berindeks Jateng dengan isi berupa array, namanya Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Dan data ketiga berindeks Jatim, namanya Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah cukup JSON encode variabel data array ini menjadi JSON, kemudian Anda tampilkan. Ya. Oke, saya coba 05. Ini hasilnya. Ini JSON hasil konversi. Di sini kita lihat bahwa kita punya sebuah objek yang punya properti Jabar. Di dalamnya ada objek punya properti nama Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Properti kedua Jateng, namanya Jawa Tengah, Surabaya, Semarang. Dan yang ketiga Jatim, namanya Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Ini Anda mengkonversikan array menjadi JSON. Oke, ini hasilnya. Pretty print JSON, ya. Pretty print JSON adalah JSON yang telah diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibaca oleh manusia. Ya. Untuk mengkonversi sebuah data, objek, array, menjadi string JSON yang diformat secara pretty print, maka tambahkan opsi JSON pretty print pada parameter option dari fungsi JSON encode. Mempercantik JSON dengan option JSON pretty print mengakibatkan ukuran JSON menjadi lebih besar. Mempercantik JSON hanyalah untuk mempermudah programmer untuk memahami JSON. Ketika Anda menyediakan layanan yang menghasilkan JSON, sebaiknya tidak usah mempretty print-kan JSON-nya. Oke. Ini tadi saya punya contoh, ya. Contoh yang ini kurang enak dilihat buat manusia. Tapi buat komputer sama aja karena formatnya udah jelas, aturannya udah jelas. Oke, sekarang kita coba. Di sini ada di file JSON 06, saya buka. Bedanya sedikit. Bedanya cuma di sini, ya. Jadi di sini kita punya sebuah array. Kita konversikan menjadi JSON dengan JSON encode. Tapi
dikonversinya untuk menghasilkan JSON yang preprint. Kemudian kita tampilkan, maka hasilnya seperti ini. Ini sebagai perbandingan, kalau 05 ini enggak preprint, kalau yang ke-6 maka tampilannya seperti ini. Dan ini buat manusia lebih enak ngebacanya. Tapi kalau untuk dibaca komputer biarin aja, nggak usah preprint ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana membaca file JSON membaca JSON yang sumbernya dari file. Langkah ini dilakukan jika Anda memiliki sebuah JSON yang tersimpan dalam sebuah file. File ini bisa dihasilkan karena Anda mendapatkan file kiriman. Ya, Anda mendapatkan kiriman file yang harus Anda proses datanya. Untuk membaca file JSON dari PHP, fungsi yang digunakan adalah file getContent, yang biasanya digunakan untuk membaca file. Jadi bukan hanya untuk membaca file JSON. File getContent bisa digunakan untuk membaca file apapun. Parameter dari fungsi ini adalah nama file yang akan dibaca. Output atau return dari fungsi ini adalah isi filenya, jika filenya ditemukan, dan biasanya dalam bentuk string. Sebagai contoh, saya punya sebuah file pegawai.json yang isinya seperti ini. Oke, saya buka dulu. Nih, pegawai JSON. Ya, ini isinya JSON biasa, isinya data. Nah, bagaimana cara membaca datanya? Anda bisa lihat di nomor 7, JSON 07. Oke, saya buka JSON 07. Lihat di sini, isi JSON diambil dari file getContent, ambil isi file, nama filenya pegawai.json. Kemudian, karena ini masih JSON, kita konversikan menjadi array asosiatif. Ada di variabel namanya list pegawai. Nah, kemudian kita gunakan for each untuk menelusuri data dalam list pegawai. Ya, untuk setiap data list pegawai disimpan sebagai variabel pegawai, tampilkan nama pegawai berasal dari pegawai kota. Ya, pegawai indeks nama berasal dari pegawai indeks kota. Berarti nanti akan menampilkan nama orang pertama dari kota mana, nama orang kedua dari kota mana, dan seterusnya. Oke, saya coba jalankan JSON 07. Ini hasilnya. Adi dari Bandung, Budi dari Garut, Cepi dari Ciamis, Dede dari Tasik. Ya, karena datanya seperti ini. Misalkan Bandungnya diganti dengan Jakarta. Saya save, maka kalau ini saya refresh, maka Adi berasal dari Jakarta. Oke, ya. Itulah cara membaca file JSON dari file. Berikutnya adalah bagaimana menyimpan JSON ke file. Langkah ini dilakukan jika Anda memiliki sebuah string JSON dan ingin disimpan ke sebuah file. Untuk menyimpan JSON ke file, fungsi yang bisa digunakan adalah file put contents, yang biasanya digunakan untuk menyimpan file, bukan hanya untuk file JSON. Parameter dari fungsi ini adalah nama file yang akan dibuat dan variabel yang menampung data yang akan disimpan ke file. Output atau return dari fungsi ini adalah berupa angka yang menunjukkan berapa byte data yang telah tersimpan ke file. Jika penyimpanan gagal, maka akan mereturnkan false. Oke, ini contohnya ya, ada di file JSON 08. Kita buka yang JSON 08 PHP. Saya punya sebuah array, kemudian dikonversi jadi JSON. Nah, kemudian variabel JSON-nya
saya simpan ke sebuah file dengan file put content. Nama filenya provinsi.json. Di sini kebetulan sudah ada. Ini saya akan coba hapus dulu, ya. Oke, filenya sudah tidak ada. Saya coba refresh F5. Oke, hilang. Nah, file put content kita simpan apa yang ada di variabel JSON ke file provinsi JSON. Simpan berapa banyaknya data yang tersimpan di file byte. If byte sama dengan false, itu artinya file gagal dibuat. Tapi kalau file kalau file tidak false, artinya bisa 0, 1, 2 atau berapa kilobyte data, maka file telah disimpan. Oke, kita coba yang 08. Oke, file telah disimpan sebanyak 155 byte. Oke, ini kalau ini udah muncul nih. Kalau saya buka, inilah JSON-nya. Inilah JSON hasil file put content. Ya, Anda punya sebuah variabel, Anda simpan ke sebuah file, sangat sederhana, konversikan dulu ke dalam JSON, JSON-nya Anda simpan ke file. Oke, di sini, jika Anda ingin hasil JSON-nya mudah dibaca, tambahkan JSON pretty print ketika konversi. Oke, kita coba nih ya, 08. Ketika konversinya JSON-nya kita konversikan, kita tulis JSON pretty print. Saya save, oke, ini saya refresh. Lihat perbandingannya, tadi 155 menjadi 249 byte. Jadi pretty print itu memang lebih boros, ya, tapi lebih enak membacanya. Oke, kalau saya buka lagi file provinsi, katanya filenya sudah berubah. Apakah mau reload? Nah, ketika kita reload, maka muncul filenya, isi filenya seperti ini. Oke, itulah cara kalau Anda punya sebuah variabel, kemudian hasilnya pengen disimpan ke sebuah file, ya, dalam format JSON. Kemudian bagaimana membaca JSON yang sumbernya dari server? Ya, proses inilah yang paling sering digunakan, di mana data yang akan dimunculkan di sebuah situs, ya, data yang akan diproses di sebuah situs, mungkin saja berasal atau disediakan oleh situs atau server lain. Ya, misalkan saya ingin tahu mengenai rute dari Bandung ke Jakarta. Nah, saya tinggal nanya ke Google Direction. Google Direction, saya dari Bandung ke Jakarta lewat jalan mana? Nah, nanti dibalas oleh Google Direction dalam bentuk JSON. Itulah membaca JSON dari server atau file lain. Biasanya untuk melakukan hal ini, maka server harus menyediakan layanan yang biasa disebut dengan namanya web service. Mengenai web service atau application programming interface atau API akan dijelaskan pada materi mendatang. Ya. Oke, sebagai contoh, ya, saya buat sebuah web service sederhana yang saya simpan di server dengan alamat https API atau API ayongoding.id yang menyediakan layanan web service untuk data-data wilayah atau daerah se-Indonesia dari level provinsi sampai level kelurahan. Layanan ini bisa digunakan untuk membuat suatu isian alamat pengguna. Misalnya ketika Anda melakukan pendaftaran. Oke, cara manggilnya sederhana. Kalau Anda ingin data provinsi, Anda tinggal panggil https API ayongoding.id/provinsi. Jadi kalau Anda tes seperti ini, API ayongoding.id provinsi, saya enter, maka dia akan request ke server, minta data, dan si server akan ngasih data seperti ini. Ya,
inilah JSON dari server. Bahwa statusnya oke, di sini ada datanya ID provinsinya 11, nama provinsinya Aceh, ID provinsinya 12, namanya Sumatera Utara, dan lain-lain. Karena hasilnya adalah JSON, saya setting sebagai sebuah JSON, maka browser Firefox ini akan menampilkannya dalam bentuk JSON seperti ini, dalam bentuk seperti ini, ya, terformat seperti ini. Ya, ini fiturnya ya. Sebenarnya yang didapatnya ini. Nah, contoh lain. Untuk data kabupaten dan kota, nah ini beda lagi URL-nya. URL-nya adalah https api.ayongoding.id/kabupaten, tanda tanya, parameternya ID provinsi sama dengan kode provinsinya. Jadi Anda kirim kode provinsi, maka Anda akan dikasih data kabupatennya. Contoh, kalau Anda ingin mengambil kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, Anda panggil ID provinsinya 32. Jadi kalau ini saya coba, maka dia akan lakukan request ke server, minta dong kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Maka dia akan mereturnkan ini. Dan ini ya, versi view-nya, JSON viewer-nya. Nah, begitu juga kalau Anda ingin, misalkan Anda ingin daftar kecamatan, ya, Anda boleh gunakan API Ayongoding ID kecamatan, kemudian yang Anda kirim adalah kabupatennya, kode kabupatennya. Contoh, kalau Anda ingin mengambil kecamatan di Kota Bandung yang kode daerahnya 3273, Anda panggil adalah kecamatan, ID kabupatennya 3273. Sehingga Anda akan dapatkan ini. Inilah data kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung. Inilah JSON yang didapat. Ya. Ini JSON yang didapat. Oke, dan kalaupun Anda ingin lebih detail lagi, misalkan Anda ingin data kelurahannya, Anda bisa gunakan URL-nya https api.ayongoding.id kelurahan, ini salah tulis ya, kelurahan, tanda tanya, ID kecamatannya sama dengan kode kecamatannya berapa. Sebagai contoh, kalau Anda ingin mengambil kelurahan di Kecamatan Coblong, yang Coblong itu kodenya 327302, Anda bisa gunakan kelurahan dengan ID kecamatan 327302. Ini yang Anda dapat. Ini adalah kelurahan-kelurahan yang ada di Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bahwa ada kelurahan ID-nya 3273020001, namanya Cipaganti, Lebak Gede, Sedang Serang, Dago, Sekeloa, dan Lebak Siliwangi. Nah, itulah cara membaca JSON dari server, ya. Dan biasanya kalau Anda baca data dari server, ada aturan responnya bahwa balasannya akan berada akan memiliki status. Kalau statusnya oke, berarti Anda mengirim benar, tidak ada kesalahan, tapi belum tentu dapat datanya, ya. Keterangan kalau dia error. Kemudian datanya, ya, berisi list data yang di request. Field ini hanya ada kalau field statusnya bernilai oke. Jadi bagaimana caranya kalau saya ingin menampilkan provinsi se-Indonesia? Ya, Anda tinggal gunakan file get content, tapi mintanya ke https api.ayongoding.id/provinsi. Maka dia akan minta ke server Ayongoding ID provinsi, simpan ke JSON, JSON-nya ditampilkan. Oke, itu ada di JSON 09 PHP. Saya coba buka. Cuma seperti ini. Dan kita jalankan JSON 09 PHP. Maka Anda dapat data ini. Inilah data provinsi, data nama-nama provinsi se-Indonesia. Pak, nggak enak ngelihatnya ini. Ya udah, tampilkan dalam bentuk tabel atau tampilkan dalam bentuk combo box, bebas ya. Oke, sebagai contoh,
Saya ingin menampilkan data JSON yang diambil dari server, tapi ke dalam bentuk tabel. Ya, oke, kita buat tabel provinsi di Indonesia. Tabel border 1, judulnya nama provinsi, kemudian ambil data provinsi dari server, konversikan jadi array, namanya, JSON adalah data dari server, konversikan jadi array, namanya respon. Kalau responnya statusnya oke, maka ambil data responnya, ambil datanya, kemudian lakukan pengulangan untuk nulis ID provinsi dan nama provinsi. Oke, ini JSON 10. Ini salah ya. Nah, kalau ini beda lagi ya. Kalau ini Anda ingin membuat ya JSON 10 ini salah. Kalau ini Anda ingin ngebuat sebuah combo box ya. Anda ingin membuat combo box yang isinya daftar provinsi yang ada di Indonesia yang datanya diambil dari server. Oke, ini salah ya, provinsi saja. Oke, saya save, saya coba JSON 10. Oke, ini hasilnya. Oke, jadi ceritanya adalah kita buat sebuah select namanya provinsi. Option pertama adalah pilih provinsi. Untuk option-option berikutnya, ambil data dari server, konversikan ke dalam array. Jika statusnya oke, maka lakukan perulangan untuk create option. Ya. Oke. Sorry, ini ada ketidaksesuaian dengan slide. Tapi kalau Anda jalankan yang ini, Anda coba tulis sendiri, maka hasilnya seperti ini. Ya. Nah, itu harusnya yang JSON 11. Sorry ya. Oke, saya tidak akan rombak, tapi Anda sesuaikan saja. Oke, JSON 11 ini yang menampilkan dalam bentuk combo box. Oke, ini hasilnya, seperti yang tadi Anda lihat. Sekian materi mengenai JSON di PHP. Jadi dengan materi ini Anda sudah paham bagaimana mendefinisikan JSON di PHP, bagaimana konversi dari string ke PHP, dari string ke JSON, dari JSON ke dari string JSON ke array, dari string JSON ke objek, dari objek ke string JSON, dari array ke string JSON, bagaimana baca dari file, bagaimana nyimpan JSON ke file, dan bagaimana ngambil data dari server lain. Dan materi selanjutnya adalah lanjutan sebenarnya dari JSON di PHP, bagaimana Anda memahami API atau web service. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan di LMS atau di grup WhatsApp perkuliahan ataupun di komentar YouTube. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.